Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。大家好我来这里介绍一下，我叫张凡弟。然后我想跟大家说一下呢，就是不管呢你是什么民族，你一定要记得哦，你是印度尼西亚人，你是华人，对，你是马来人都好。反正呢，你要知道呢，你出生呢是在印尼，然后你可能呢，你逝去也是在印尼嘛，所以呢，你要记得你是印尼人。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي فردوس سنوسي واليوم أنا موجود في قناة يوتيوب الديزون ودحين أنا بقول هنا في قناة يوتيوب خصوصا إلى شباب هناك في برا اللي موجودين في برا وبقول لا تنسى صلاتكم. أوكي شباب رجال والنساء لا تنسى في صلاتكم. أوكي و في آخر شيء بليز سبسكرايب قناة يوتيوب الديزاين. أوكي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time with Aldizon. Pemuda dalam Al-Quran sudah disebutkan adalah seorang pemuda yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Seorang pemuda yang kuat, yang beriman, soleh, tangguh, dan yakin akan segala sesuatu dalam keputusannya. Seorang pemuda dituntut untuk menjadi orang yang menjadi pembela agamanya. Tamu kita kali ini adalah dua orang pemuda, kakak beradik yang mempunyai prestasi sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Pandi. Waalaikumsalam. Daus ya. Ya, terima kasih, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang di Aldizon ya. Sama-sama. Ya. Tante diundang. Dalam menjadi seorang pemuda, ya kan? Kita konteks hari ini adalah pemuda. Ya. Nah, berdua kan seorang pemuda yang mempunyai background yang berbeda nih, walaupun kakak beradik ya kan? Ya, betul. Mempunyai skill, kemudian arah pendidikan juga beda. Ya kan? Betul. Nah, tante ke Pandi dulu ya. Ya. Ko Pandi bisa cerita mengenai background pendidikan. Ya. Background pendidikan saya kebetulan saya dulu SD, SMP, SMA di Jakarta di sekolah As-Salafi namanya tante. Terus di Cahaya Sakti yang 5 agama ada di sana. Terus setelah lulus saya pergi ke China tante. Saya lulus tahun 2014 S1 S2 saya di sana. Dan saya ngambil jurusan bahasa Mandarin. S2-nya teknik pengajaran. Gitu tante. Jadi di sana saya 6 tahun dan alhamdulillah udah pulang. Sekarang berkarya di sini di Indonesia. Teknik pengajaran ini sama nggak di Indonesia dengan kejuruan atau bagaimana? Kejuruan tante. Tapi gitu. yang ini khusus untuk pelajaran bahasa Mandarin. Jadi khusus ya, spesifik ya ke Pandi di sana ya. Betul. Gitu. Nah, jadi di sana setelah selesai S2 mengabdi pulang ke Indonesia. Awalnya saya jadi dosen dulu sih, tante. Terus setelah itu saya di tour juga, saya jadi penerjemah juga. Jadi semuanya dilakuin. Iya. Palu gada tante. Iya, palu gada. Tapi yang positif ya, alhamdulillah. Dan ini membawa ini cuan. Cuan. Ya, jadi alhamdulillah ya, ini Kopan dia dengan kegiatan yang begitu padat ya. Bagaimana dia membagi waktunya? Bagi waktunya sih sebenarnya sama aja sih tante. Jadi semuanya tuh emang dari awal aku bisa bikin jadwal sih tante. Jadi misalnya kayak pagi aku ngelakuin sesuatu atau terus nanti misalnya di tour juga kan kadang-kadang aku juga ngatur umroh juga. Betul. Jadi kalau nanti ada jadwal pergi umroh, jadi aku bisa pergi juga. Terus kapan nanti ada panggilan untuk terjemah bahasa Mandarin, pergi juga bolak-balik dari Indonesia ke China gitu sih. Iya, seperti itu ya. Jadi ya inilah kita tadi dituntut memang menjadi pemuda yang harus kreatif ya kan. Kemudian bermanfaat ya enggak? Betul. Nah, yang jelas mengisi waktunya. Betul. Itu kan menjadi bermanfaat dengan mengisi waktunya. Iya, betul. Nah, sekarang ke Kodaus nih. Kodaus ya dengan background pendidikan
malah kebalikan dari Kopandi ya. Iya, kebalikannya Tante, betul. Boleh dong cerita background pendidikannya sampai saat ini? Dari A sampai Z Tante. Boleh, boleh, free. Iya. Mm-mm. Iya, sebenarnya aku backgroundnya dari dulu tuh belajarnya bahasa Arab Tante ya. Tuh jadi sekolah itu pertama kali sama Kofandi tuh yang tadi bilang di Asalafi. Nah cuman setelah naik kelas 1 SD waktu itu orang tua yang namanya masih anak kecil ya, samina watona orang tua, jadi dimasukin lah ke sekolahan Saudi tapi di Indonesia. Itu namanya Al Haramain Saudi Academy School. Oh itu yang punya ini khusus anak kedutaan kedubes ya? Iya, pejabat-pejabatnya betul. ya. Rata-rata di sana orang kedutaan yang sekolahnya sama ya orang-orang timur Tengah lah di situ. Jadi khusus emang Timur Tengah, bukan dari Saudi doang, Saudi, Yaman, Sudan. Oh, di sana semuanya lah Timur Tengah. Nah, dari situ dari TK Tante. Dari TK alhamdulillah sampai lulus. Itu udah ngelotok banget kayak 12 tahun kali itu di sekolah itu. Nah, setelah di situ emang belajar bahasa Arab sih. Jadi sekolah itu ya PP sama kayak sekolah Indonesia biasanya, kita pulang pergi kalau ini nggak di asrama lah. Nggak di asrama gitu. Cuman ya bedanya ya conversationnya ya 100% ya bahasa Arab gitu. Emang sih awal-awal punya keteteran lah ya gitu, namanya kita dari Indonesia terus nggak ngerti sama sekali. Jadi sempat waktu itu dibantu si les gitu. Cuman setelah udah tingkat 4-5 SD udah bisa ngikutin. Nah setelah itu alhamdulillah beasiswa dapat kuliahnya ke Madinah S1. Oh, insyaallah, alhamdulillah gitu, ya usia. Jadi dua kakak beradik tapi Allah mentakdirkan beda pendidikannya. Beda nih. Padahal yang lebih muka sipit aku ya Tante ya. Tapi aku malah yang ke Saudi. Nah ini yang nggak begitu sipit ke China. Iya. Jadi tapi walaupun beda ini tapi tetap satu kan keimanannya ya enggak? Nah itu dia. Makanya jadi yang paling utama kan itu. Ya enggak? Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Nah jadi dengan kemudahan-kemudahan yang diperoleh selama ini, pendidikan ya kan tentunya banyak peran serta dari orang tua ya kan, baik bimbingan, arahan, doa pastinya kan dari orang tua ya kok ya. Nah selama di sana bagaimana untuk memang sudah awal dari sini bisa bahasa Mandarin atau ketika di Beijingnya baru bisa bahasa Mandarin? Jadi waktu di sana itu sebelumnya udah pernah belajar bahasa Mandarin Tante. Karena waktu itu saya itu sekolah di ada jurusan ada pelajaran bahasa Mandarin. Nah itu dari SMP SMA, cuma kita belajar doang kan, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa gitu. Nah waktu pas nyampe di sana itu apa yang kita pelajari sebenarnya hampir dipastikan kurang berguna Tante. Karena waktu di saat tiba-tiba nyampe di sana kita kan baru praktek kan, karena selama ini kita nggak pernah praktek gitu. Nah itu susah Tante. Karena kita dulu juga teman-teman sana bilang dulu nyesel banget waktu zaman sekolah dulu SMP SMA pelajaran bahasa Mandarin tuh nggak benar-benar dengerin. Nah pas kita nyampe di sana bener kan baru berasa kan, wah kita benar-benar dulu main-main tuh pas di sana benar-benar nol lagi kan. Walaupun kita benar-benar bisa pernah belajar bahasanya, pas ngomong tuh beda banget. Beda karena langsung ngumpul di sana nih, asli betul. Orang-orang sana ya. Itu setahun kan aku adaptasi. Dia baru bisa benar-benar totalitas di sehari-harinya gitu. Tapi bulan-bulan pertama susah. Ngomongnya susah, nyari makanannya juga susah. Betul. Karena waktu itu kan pertama kali ke China belum tahu di mana nih restoran halalnya di mana, terus gimana cara tipe mungkin kalau misalnya nggak ada apa kita masak atau apa gitu itu belum tahu sama. Di sana dapat asrama. Dapat asrama Tante. Dapat asrama. Betul. Boleh dong kenalan kalau bisa pakai bahasa Mandarin. Oke, boleh banget Tante. Umur semua gitu. 哈喽，各位朋友们，大家好我来这里介绍一下，我叫张凡弟，然后我的英语名字是叫凡弟，然后我今年是35岁。طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم اسمي فردوس سنوسي بقول عمري 30 سنة في هذه السنة وأنا متخرج من جامعة
Islamiyah bil Madinah Munawwarah fi Saudiyah. Nah kemudian gini kok, dengan kebudayaan kebiasaan yang berbeda dengan kita, kaget nggak waktu di sana? 100% kaget. Karena di sana itu kan emang sebenarnya kan Tante tahu sendiri kan negaranya seperti apa gitu ya. Negaranya bagus sekali, pendidikan juga bagus. Tapi di sana itu kan ada peraturan tentang agama juga kan. Nah jadi kita itu harus beribadah di tempat kita sendiri kan, nggak boleh di tempat umum. Kita boleh ke masjid. Tapi boleh ya. Boleh Tante. Jadi kayak kita mau sholat, mau apa itu boleh ya. Tapi boleh. Tapi di tempat kita sendiri kan. Misalnya di asrama di kamar sendiri gitu. Terus kita nggak boleh kayak gaduh atau apa gitu. Misalnya sholatnya sore besar-besar itu nggak boleh gitu. Dan sebenarnya juga kita diperbolehkan untuk sholat Jumatan. Gitu. Kita waktu itu kebetulan di hari Jumat itu kan aku sebenarnya ada pelajaran. Tapi kita bisa ngobrol sama gurunya kalau kita mau pergi ke masjid gitu. Dan mereka sangat-sangat tolerir banget sih, dan toleransi cukup oke. Jadi setiap hari Jumat itu pelajaran yang ada di saat itu diganti harinya atau malah dimajuin ke malam gitu. Berarti mereka ada ini ya, kepedulian juga ya, toleransi ada toleransi ya, berarti tidak seperti yang diberitakan. Betul. Mereka sebenarnya ketat sih betul kalau masalah agama. Tapi sebenarnya mereka itu bilang kalau emang mau di kamar sendiri gitu. Gak boleh tiba-tiba bisa di dalam kelas atau apa. Mengganggu mungkin. Takut menarik perhatian yang lainnya ya, jadi rame. Betul. Oke gitu ya kok ya. Jadi kemudian dengan izin dari pihak sekolah, ya kan, kampus universitasnya untuk melakukan ibadah. Betul. Ini Kofandi ada berapa orang yang muslim di sana saat itu? Saat itu yang muslim itu ada sekitar 15 orang Tante. Cukup banyak sih. Cukup banyak. Cuma kita emang sendiri-sendiri sih karena kan jadwalnya senior junior kan saat itu beda. Dan ada juga kayak perbedaan pendapat lah Tan. Betul. Misalnya kayak kita kan lagi puasa di sana, kita tuh buka puasa itu kan jam 7 Tan di sana. Karena kita ngeliatnya tuh kiblatnya di Beijing. Di Beijing itu jam berapa mereka buka puasa, kita di situ gitu. Tapi ada sebagian lagi orang Indonesia yang berpikir, wah ini nggak bisa, kita harus jam 6 buka puasa. Alasannya apa? Soalnya langitnya udah hitam, jadi udah gelap gitu kan. Tapi kan padahal kan sebenarnya di situ aku juga sebenarnya juga sering komunikasi sama papa sama mama kan pendapatnya gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kayak gitu gimana? Oh enggak, setiap kali stay di tempat di situ tuh pasti ngikutin waktu setempat gitu. Betul. Jadi kita harus tahu. Maghribnya jam 7 ya jam 7. Jam 7 betul. Ya kan? Jadi kita harus ngikutin waktu setempat gitu. Iya. Kayak gitu sih. Ya itu kok ya. Oke, baik, balik lagi ke Kodaus nih. Jangan yang berat-berat. Jadi selama belajar di Haramain, ya kan, dari TK sampai SMA nih, ya kan, kok ya. Itu bagaimana nih bergaul dengan teman-teman yang dari macam-macam negara. Walaupun dia Timur Tengah kan ada dari Yaman tadi yang disebutkan. Betul. Ada yang dari Saudi. Iya. Itu gimana dalam penyesuaian Kodaus sendiri? Iya, untuk awal-awal sih sempat, jadi tuh lihat orang ya maksudnya beda ya Tante ya. Sempat itu awal-awal ya nangis sih. Nangis namanya masih kecil, tapi setelah itu ya udah SMP kali ya, ada yang namanya culture shock kali ya. Culture shock. Apa gitu. Menurut mereka kan kulitnya beda, bahasanya beda, terus gitu. Kayak ton suaranya lebih tinggi ya, terus juga agak ya mau keras atau gimana gitu. Jadi ya dengan sepanjangnya waktu, sepanjang jalan ya bisa ya tiba-tiba ya ngeklop aja. Iya, berbaur gitu. Ya, masih anak-anak ya, masih muda ya. Masih muda. Jadi gitu. cepat ini adaptasinya ya. Iya. Nah, ini kemarin kan dapat beasiswa untuk meneruskan kuliah di Universitas Islam Madinah. Betul, Tante. Nah, udah sampai selesai dong di sana. Alhamdulillah. Ini jurusan apa dulu? Usuluddin sih. Usuluddin berarti dakwah. Dakwah Usuluddin. Iya. Berarti ini dong ya. Ditunggu dakwahnya nih. Ditunggu dakwahnya nih. Sebenarnya tuh awalnya tuh mau kuliah di sana Tante. Ditanya ke nama pihak sekolah mau kuliah di mana. Jadi aku doang yang bilang mau ke Saudi. Ya udah di mana aja gitu. Nah, tapi dari dalam diri akunya, gue pengen nih bahasa Arab gue tuh nggak hilang gitu, atau biar berkembang lagi gitu. Ya udah, alhamdulillah. Ya daftar waktu itu 3 sih.
Madinah, Mekah, Riyadh. Nah yang udah pede itu Riyadh. Ya, karena mungkin kan Riyadh ya nggak kayak inilah ya, nggak terlalu ketat ya, nggak terlalu ketat awalnya gitu kan. pemikiran tapi ya itu kan rencana kita belum tentu rencana Allah kan gitu. Ya belum, iya, jadi ya di Madinah waktu itu. Ya alhamdulillah ya, kalau udah usia banyak orang yang bermimpi mengidam-idamkan untuk kuliah di sana, ya kan? Iya. Jadi satu sisi background di Arab, satunya lagi di Cina. Betul. Ya. Betul. Jadi dua kebudayaan, ya. Betul. Dua kebudayaan jadi kalau yang berbeda tapi satu sebetulnya kan. Nah itulah kan dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan, Allah ciptakan manusia itu kan dari bermacam-macam golongan, berbangsa-bangsa, kulitnya berbeda-beda, tapi tetap satu, ya enggak? Tetap saudara gitu, ya kan? Ya ini contohnya kan, contoh yang Allah takdirkan untuk belajar di Arab Saudi, yang satu di China, ya. Nah inilah ternyata tetap satu, sama ya, tetap kan? Satu kan? Ya. Semua kembali kepada Allah kan, tetap harus sholat 5 waktu nih. Nah kan tadi tetap sholat waktu, ya kan ya. Nah Qadaus sendiri sekarang apa nih kegiatan yang dilakukan selama ini selain menjadi endorse macam-macam produk ini? Ya kan semuanya berdua kan berbisnis nih, ya nggak? Wah itu luar biasa, anak muda. Aku sih karena mungkin Ko Fani kan lebih ke ke bisnisnya ke China ya. Kalau aku karena aku dulu punya pengalaman kuliah sambil magang ya, gitu ya. Jadi aku waktu itu magang di travel umroh dan haji, Tante. Ya, kalau nggak salah pernah cukup waktu lama juga ya kerja di Mekah ya, kalau nggak salah usia. Iya, jadi baru beberapa tahun ini emang baru selesai kerja di Mekah. Itu tuh dari 2022 pertengahan sampai 2025 awal kemarin Januari. Jadi kemarin baru selesai gitu. Sekarang ya alhamdulillahnya lebih ke kalau anak mudanya bilang meracik bumbu sendiri gitu. Meracik bumbu sendiri ya untuk umroh dan haji itu sendiri ya. Yalah insyaallah dimudahkan semuanya. Karena memang orang muslim itu kan cita-citanya terakhir itu pengennya ke tanah suci, ya kan? Betul. Entah umroh entah haji. Betul. Nah jadi dalam melayani jamaah haji dan umroh nih, berdua kok selalu udah haji ya? Alhamdulillah. Udah berapa kali haji nih? Aduh, nggak tahu. Nggak dihitung. Masya Allah itu alhamdulillah ya. Jadi maksudnya intinya itu alhamdulillah ya Allah gitu kan. Orang pengen haji, pengen umroh, ini berdua Allah berikan kemudahan ya, lancar semuanya sampai bolak-balik ya usia. Seperti itu. Jadi banyak-banyak bersyukur ya nggak? Jadi nah dalam mengupgrade diri nih berdua sebagai pemuda, ini apa sendiri pasti punya dream. Ko Fandi apa nih dreamnya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya? Kalau aku sih mimpinya aku pengen punya sekolah, Tante. Jadi aku pengen banget tuh kan, kalau misalnya dulu tuh cita-citanya tuh kan banyak sekolah-sekolah yang memang nggak ada pelajaran bahasa Mandarin kan, Tan. Bahkan kalau misalnya Tante tahu nih, Tan, banyak juga etnis Tionghoa yang sebenarnya itu cuma Tionghoa doang, tapi mereka nggak berbahasa Mandarin. Banyak. Jadi walaupun etnis Tionghoa itu identik sama bahasa Mandarin, tapi kenyataannya banyak juga senior yang nggak bisa bahasa Mandarin, Tante. Jadi aku pikir nggak ada salahnya kalau emang kita mesti budidayakan juga bahasa Mandarin, Tan. Apalagi itu sebenarnya kan itu untuk pergaulan dagang, bisnis, pertemanan, buat di dunia internasional kan juga penting, Tan. Dan itu juga menambah satu item dimana kalau misalnya seseorang bisa bahasa asing, entah itu bahasa Inggris atau Mandarin, nah itu nanti di masa depan di saat dia mau cari kerja itu bisa lebih mudah kan, karena ada satu bahasa asing yang dia kuasai. Gitu sih. Ada skill lain ya. Betul. Terus insya Allah sih kalau jangka panjangnya ya mungkin tetap sih, Tan, mau bisnis, tapi mungkin keuntungannya bisa juga kayak Tante Lucy yang share juga, punya anak-anak yatim gitu segala macam. Aku pengen juga kayak Tante insya gitu. Allah dimudahkan ya. Iya, amin. Niat baik itu selalu Allah berikan kan jalan. Amin. Yang penting bersungguh-sungguh. Harus.
Kalau tante kan cari sosok inspiratif, tapi kalau buat aku Tante Lucy itu yang sangat menginspirasi banyak orang. Masya Allah. Ya inilah kita sesama manusia itu harus saling menginspirasi, harus, ya kan? Harus sharing, ya kan? Betul. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara yang lain, betul, ya kan? Tante. Ya karena ya itu yang akan dibawa kita nanti, bekal nanti ya. Nah, untuk Daud sendiri, ini kan banyak endorse nih. Awalnya tuh produk ya yang ini bagaimana sih bisa sampai terjun ke bidang endorse ini, Us? Manajernya bagus, Tante. Manajerialnya yang bagus Kesandung ya. Nggak sengaja itu, Tante. Jadi kan kalau Daus itu kan emang hanya untuk produknya kan, Tan. Jadi yang menerusi darah Chinese itu tetap aku, Tan. Jadi aku yang jual adanya gitu. Oh iya. Aku yang eksekusinya. Berarti kan ini simbiosis mutualisme. Ya kan? Ya itu keren banget itu. Iya. Gimana, Us? Ya sih, waktu itu sebenarnya sempat punya ini juga sih, channel YouTube juga dari situ. Iya. Jadi sama apa ya, kalau dibilangnya FYP ya kok ya. Viral apa for your page gitu, FYP. Nah dari situ ya itu deh, ada yang kontak gitu, macam-macam produk ABCDE itu yang apa boleh ini kak endorse gini. Ya udah dari situ sih, Tante. Oke. Dari dulu, dari 2000 sebenarnya udah lama 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu sih, Tan. Kita dari benar-benar nol, Tan. Dari Daus tuh nggak tahu red card tuh apa, Tan. Iya. Kayak red card kan di Instagram suruh post story gitu. Kayak ditanya sama teman. Ya orang usuludin. Kan ya. Mana ngerti dia kayak gitu. Red lo berapa, Us, kalau misalnya post IG terus post di feed? Hah? Red card. Apaan tuh red card? Orang biasanya ini Quran ya kan? Iya, nggak tahu kan, Tan. Kalau mau asal nyebut kan sayang juga. Oh iya, red deh, kalau ini berapa ya gitu. Jadi lama-lama udah paham ya sekarang ya. Itulah rezeki ya. Rezeki, Tan, rezeki. Jadi satu memang untuk dalam bidang agamanya tetap jalan ya kan, bisnisnya jalan. Betul. Yaitu apabila kita tetap bertakwa ya, bertakwa dan Allah, yaitu dunia itu akan mengikuti. Betul. Ya kan, seperti itu. Insyaallah, betul. Nah, untuk Kofandi sendiri, bisnis yang dijalani sekarang nih apa saja nih? Aku sekarang jual, selain sebagai penterjemah bahasa Mandarin nih. Aku jual sarang burung walet sama tongkat ali, Tante. Jadi produk ini sebenarnya produk lokal dari Indonesia, dari Kalimantan, ada dari Medan juga. Cuma aku kirim itu ke China. Karena banyak orang China tuh yang nyari, peminatnya banyak banget, kan. Terus juga harga di sana juga lumayan tinggi gitu. Cuma kita jual dengan harga yang ya tengah-tengah lah, kan. Yang penting dapat cuan kan. Ekspor ya. Kayak ekspor. Terus juga selain itu juga aku ngurusin beasiswa nih, Tante. Jadi kayak ada beberapa teman-teman misalnya yang pengen belajar bahasa Mandarin atau apa, itu juga kalau emang berminat juga bisa ke China, Tan. Karena pemerintah China itu sekarang lagi ngasih beasiswa banyak banget. Oh iya. Jadi memang dunia beberapa negara sekarang ini banyak sekali ngasih menerima beasiswa ya. Betul. Berarti juga Cina sedang open juga nih, open banget ya. Open banget. Berarti bisa melalui Kofandi ya untuk bisa, daftar kalau ada yang mau kuliah di China ya. Betul. Karena beasiswa ini tuh kan biasanya harus ada, kalau di luar tuh harus ada namanya TOEFL ya, Tan. Kalau di Cina itu ada namanya tes HSK. Nah tes HSK itu kan biasanya untuk orang yang mau pergi ke China, biasanya dia harus belajar dulu 1 tahun, terus dapetin HSK minimal HSK 5, Tan. Nah cuma kebetulan beasiswanya kan rata-rata ambilnya bahasa, Tan. Jadi nggak usah pakai tes-tesan, dia dari Mandarin 0 pun diterima gitu. Jadi gitu. Itu satu kemudahan, tapi memang harus melalui proses dulu ya. Betul. Cuma ya kayak gitu tantangannya, banyak orang yang nanya kayak di sana nanti gimana. Rata-rata kan orang-orang yang datang itu pakai kerudung ya, Tan. Terus mereka tuh banyak orang tua yang takut di sana gimana gitu. Sebenarnya kalau aku bisa share juga sih pengalaman aku di sana, nggak apa-apa sih, Tan. Asalkan juga kitanya juga bisa jaga diri. Dan kalau emang masalah cuma kayak makanan atau segala macam, sekarang di China tuh makanan halal banyak banget, Tan. Jadi ada tulisannya pakai bahasa Arab atau bahasa Mandarin. Halal cincang bahasa Mandarin. Sekarang pun untuk wisata kan banyak ke Cina ya kan. Banyak, Tante. Banyak sekali itu. Sekarang juga apalagi banyak orang yang
pergi ke sana tour gitu kan. Terus tiba-tiba dia pergi asal mau ke Guangzhou gitu. Awalnya teh jalan-jalan, tapi akhirnya pulang dia dapat ide untuk jualan kan. Karena biasa di saat jual apa dia jalan-jalan terus dia lihat jualan terus tiba-tiba ada ide sendiri gitu. Wah, ini kayaknya jualan ini bagus nih. Tiba-tiba dia coba beli sedikit, tiba-tiba dia malah beli kelas kontainer gitu kan. Oke. Ya itulah ya namanya apa dalam ya rezeki itu memang harus dicari ya kan. Betul, Allah berikan rezeki kita tuh di dunia ini, semua bumi ini adalah sumber rezeki ya. Allah berikan kepada kita ya kan. Tapi nggak tahu bagaimana di mananya ya tergantung kita juga ya nggak. Nah ini kok mengenai pengalaman selama di Cina kemarin itu cukup lama ya, 4 tahun apa? Aku 6 tahun. 6 tahun ya. Itu untuk pergaulan, kemudian apa namanya, bener nggak sih berita-berita yang kita dengar selama ini di sana kalau Muslim itu termasuk yang apa, kan memang minoritas ya kan, minoritas, kemudian tidak boleh ini, banyak larangan-larangan untuk Muslim, itu benar nggak? Itu seperti itu. Jadi sepengalaman aku di sana sebenarnya akses untuk beribadahnya sebenarnya masalah jarak aja sih Tan. Jadi di sekolah aku kebetulan itu sekolah aku tuh agak terpencil tempatnya. Jadi kalau mau pergi ke masjid itu mesti sekitar 40 menit 50 menit Tan. Itu pun naik bis. Itu zaman itu Tan. Kalau sekarang udah ada MRT, udah ada namanya TT Tan. TT itu kayak di sini kayak ya online lah gitu. Nah itu masalah di situ doang sih Tan. Terus kalau masalah pergaulan kebetulan Tan, kalau misalnya seandainya yang rese mah ada aja Tan. Jadi dia nanya-nanya terus dikritis segala macam. Tapi itu sebenarnya kita bisa jawab sih Tan. Tapi kalau misalnya seandainya pergaulan segala macam karena emang di sana lebih bebas Tan, itu sebenarnya juga tergantung dari kitanya juga gitu. Ya, berarti apapun dan dimanapun semua tergantung dari diri kita sendiri. Ya kan? Ya berarti kita harus mempunyai, ya itu harus ada bekal keimanan, agama ya kan. Betul. Tapi kayak ada teman-teman aku Tan di Guangzhou gitu, sama kayak kita juga. Terus mereka itu setiap Kamis kalau nggak salah, Kamis malam tuh mereka bikin pengajian Tan. Jadi mereka kumpul pengajian 1 minggu 1 kali gitu. Awalnya 3 orang, 5 orang, sampai tiba-tiba bisa sampai 20-30 orang gitu kan. Sebenarnya itu juga perkumpulan itu kan juga penting kan. Mungkin juga sharing lah sesama dari Indonesia. Betul. Ya kan? Awalnya mungkin mau terseret ke pergaulan ya, tiba-tiba dia datang ke situ, mungkin dia dapat pencerahan ya Tan. Kayak gitu sih Tan paling. Berarti kan apa namanya, mungkin berita-berita itu ada yang benar, ada yang tidak. Ya kan? Sebenarnya oknumnya ada aja sih Tan. Cuma kalau kayak kemarin aku berapa kali di Shanghai sholat Jumat kan Tan di sana, itu Shanghai itu masjid kan agak kecil Tan. Itu sampai tiba-tiba tuh orang yang sholat tuh sampai ke jalanan Tan, banyak banget. Cuma aku satu kali waktu itu ada lihat di satu media gitu Tan, ada satu foto orang lagi sholat terus tiba-tiba dia di belakangnya ada polisi pakai senjata tembak gitu. Sebenarnya bukannya tiba-tiba kayak orang dari China itu kayak seakan-akan ketat gitu. Malah mereka di sana dilindungi Tan. Karena maksudnya menjaga yang lagi sholat ini betul. Ya. Takut ada kejadian apa, jadi dilindungi gitu. Soalnya kan kadang-kadang foto itu kita bisa punya 1000 arti ya Tan. Karena kita nggak tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Cuma sepengalaman aku di sana gitu, aku ke Shanghai, ke Nanchang, ke Guangzhou gitu, itu rata-rata nggak begitu sih. Alhamdulillah sih nggak kayak gitu. Jadi dikasih kemudahan lah, nggak ada yang ada larangan atau apa, nggak kayak gitu. Iya. Walaupun gitu. Minoritas ya, Muslim ya. Jadi apa namanya ya, sebetulnya itu kesempatan peluang untuk dakwah ya. Betul Tan. Karena banyak yang menunjukkan kita bahwa Muslim itu tidak begitu seperti yang berita-berita ya kan yang dengar. Karena banyak juga Tan yang teman-teman aku yang orang Chinese gitu, yang malah mereka nggak beragama lebih tepatnya. Itu dia nanya misalnya kayak, kok bisa sih kan nggak makan daging ini, kan ini menurut lu haram, kok lu nggak makan gitu. Kita harus ngejelasin pelan-pelan. Banyak juga Tan yang tiba-tiba tuh mungkin karena kita main bareng gitu, mereka terpengaruh. Karena kita selalu bilang terlepas dari emang daging sesuatu itu haram, tapi coba cek dari medis kesehatan, itu ada cacing pita apa segala macam, akhirnya mereka nggak makan Tan. Kan sebenarnya kan itu positif kan, maksudnya nggak mesti tiba-tiba dia percaya sesuatu itu yang haram itu nggak bisa dimakan karena haram di agama kita, tapi mungkin dia masuknya di segi kesehatannya dulu. Dia tahu gitu dulu kan, gitu. Kesehatan kemudian pasti mereka kan mencari bener nggak sih kebenaran itu ya betul, kan. Betul. Karena banyak juga kan di apa namanya
video-video yang beredar di YouTube segala macam, ada daging itu dikasih Coca-Cola jadi keluar merah, gitu kan. betul, iya, Itu kan akhirnya mereka juga banyak belajar kan. Betul. Gitu. Ya itulah namanya memang dakwah itu kan di mana saja, ya kan? Betul, Dakwah. Betul. Apa namanya? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Betul. Ya, Betul. ya kan Betul. Ustadz ini. Ustadz ini Ustadz. Sorry Ustadz yang ini. Ya semoga semuanya Allah jaga ya. Amin. Kalian kan generasi ya, generasi penerus bangsa ya enggak. Nah, jadi apapun dengan berbagai background yang berbeda ya kan, banyak kan kalian dari orang tua yang memang keturunannya etnis Tionghoa ya kan. Tapi pastinya NKRI dong. Oh, NKRI dong Tante. Ya kan? Harus. Itu dari kecil atau bagaimana nih? Apa namanya? Papa mama Muslim? Kalau background sedikit aja sedikit. Kalau papa enggak, emang papa mualaf dari umur mungkin sekitar 25 ya. Ya, sebelum merit ya. Masih remaja ya. Masih remaja sebelum nikah sama mama. Jadi ketemu mama ya emang udah Islam. Jadi bukan karena nikah jadi mualaf enggak. Dia emang udah mualaf duluan gitu. Nah, kalau mama emang ya dari lahir udah Muslim. Oke, berarti dari orang tua ya, dari kakek nenek ya. Dari kakek nenek. Ya itulah, jadi kadang-kadang orang kan melihat sosok wah China ini gitu kan. Betul. Mereka udah langsung kadang-kadang underestimate gitu. Nah, berarti kalian kan mewakili yang sekian banyak ini. Banyak sih sebetulnya anak-anak muda yang etnis Tionghoa yang memang sudah Muslim, kemudian Allah berikan hidayah ya enggak. Kalau enggak salah sudah sering mengadakan ini ya, buka bersama ya dari komunitas ya kan? Sering. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia ya enggak. Betul. Nah, itu ya mudah-mudahan itu lebih digalakkan lagi, berkibar kembali ya nih Pak Fandi ya. Insyaallah. Berharapnya seperti itu ya enggak. Nah, jadi dengan saling membantu kepada yang membutuhkan ya enggak. Betul. Kita kan tidak mesti saya orang China harus membantunya orang China aja enggak, tidak seperti gitu. itu. Betul. Ya kan? Gitu. Nah, itulah ini adalah kegiatan yang dilakukan selama ini berdua itu adalah bukti nyata ya enggak. Cinta Indonesia dong ya enggak. Harus, itu seperti itu. Orang lahirnya di sini ya enggak. Kita kan nggak bisa milih mau dilahirin dari etnis apa ya Tan. Betul. Kebetulan kita Chinese, kita mainkan perannya kan ya Tan ya. Maksudnya kita juga nggak bisa yang tiba-tiba tuh mau berubah akhirnya tiba-tiba jadi etnis Arab, jadi etnis lain gitu kan. Nah kita yaudah alhamdulillah kita dilahirin jadi etnis Tionghoa. Beruntungnya juga lahir dalam keadaan Islam ya Tan. Jadi tinggal yang kita ya apa yang bisa kita lakuin buat negara, buat agama, buat sesama. Nah itu yang kita lakuin insyaallah tingkatin. Iya, betul. Jadi kita kan tetap aja dasar hukum kita kan Pancasila ya enggak? Oh harus. Nah, Pancasila betul kan. Pancasila ya kan. Satunya udah ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Berarti semua apapun itu akan kembali kepada Allah ya enggak? Betul. Nah, ini kan kakak adik berdua dengan latar belakang yang berbeda kegiatan ya kan, bisnis, tapi tetap bisnisnya bersama. Ya enggak? Iya. Bersama sih Tan. Sebisa mungkin bersama Tan. Bersama ya kan? Jadi Daus gak bisa saling support. Gak ada aku juga bisa gak ada dia gitu. Jadi karena emang kebetulan kan Daus itu juga lumayan lah Tan. Dia dulu juga bikin konten segala macam gitu. Cuma ada hal-hal tertentu mungkin dia nggak paham, aku lebih paham jadi aku bantuin dia gitu. Sekarang ini juga bermanfaat buat aku kan Tan. Jadi dia yang kerja, aku dapat cuan. Bukan bagi dua. Bagi dua sih Tan. Cuma kan yang kerjanya dia Tan. 60-40 ya. Oh. Yang 60-nya itu jiwa bisnisnya tuh, jiwa bisnis ya kan? Jiwa bisnis ya kan? Nah, ini kembali ke Daus. Daus kepengen nggak menjadi seorang ya tanda kutip seperti ustadz gitu? Mungkin tidak harus menjadi seorang ustadz, tapi bisa memberikan sharing ilmunya selama kuliah kemarin ya kan? Ada nggak keinginan seperti itu? Kalau keinginan ada sih Tante. Karena kelihatannya wajahnya wajah ustadz sebetulnya ya kan? Ya bukan yang punya toko di Glodok Tan mukanya enggak. Bukan. Ada sih Tante, tapi ya? maunya ya kalau dibilangnya sekarang ya mungkin setelah
beberapa tahun kemudian tante ya pengennya, karena ya sekarang lagi ya nambah ilmu lagi sih gitu, akunya lagi nambah ilmunya terus, gali ilmu terus, nanti insya Allah untuk kedepannya emang insya Allah pengen sharing seperti itu ya. Ya karena memang diperlukan sekali anak-anak muda yang untuk mensupport anak muda yang lainnya. Ya. Betul. Sekarang ini perlu sekali, karena apalagi anak-anak Gen Z sekarang, ya enggak? Gen Z. Nah, ya kan, Gen Z ini luar biasa. Mereka kalau nasihat secara orang tua dulu, kayaknya mungkin 20% didengar, 80-nya hilang, ya kan? Betul, tentu. Nah, dalam sebagai remaja saat ini, ya kita kan sama-sama mengenal anak-anak Gen Z ini, ya enggak? Ya, kalaunya menurutnya kelahiran tahun berapa? 95 sampai apa istilahnya? Gen Z 98 ke atas. Oh gitu, berarti udah lewat nih ya Gen Z ya. Iya, kita kalau aku milenial tante. Aku juga milenial. Enggak, ini. Ini milenial, baby boomer. Ini lebih bawahnya milenial kita tuh. Udah tua. Udah tua. Aku 89 kan, jadi masuk ke milenial sih. Oh, milenial. Masukin aja ya. Biar awet muda. Ya, jadi dengan kondisi sekarang anak-anak yang Gen Z ini, yang boleh disebut dengan Gen Z ini, kalau menurut pandangan pribadi tante sendiri sih tidak ada sih penyebutan seperti itu ya. Itu semua karena perubahan peradaban. Betul. Peradaban sekarang ini kan tahun 80, 90, 2000 beda ya kan? Beda banget. Membuat perbedaan itu adalah kecanggihan teknologi. Betul. Ya kan? Nah, ini yang mempercepat peradaban ini jauh berputarnya di luar ibaratnya kita nggak pernah membayangkan ternyata seperti ini sekarang. Ya nggak, berapa tahun yang lalu tuh malah kita nggak ada apa-apanya ya kan. Iya. Nah, gimana nih menurut kalian dengan anak-anak sekarang yang bisa disebut dengan Gen Z dengan teknologi yang ada sekarang, peran mereka apa nih? Sebenarnya kalau peran pasti ada peran ya Tan. Apalagi sekarang kecanggihannya AI ya Tan. Banyak AI di mana-mana segala macam. Sebenarnya itu satu sisi sebenarnya bagus, ada sisinya yang gak bagusnya juga kan. Karena sisi bagusnya itu sebenarnya mempermudah pekerjaan. Karena menurut aku kehadiran AI dengan yang dipakai sama Gen Z ini sekarang ini, mereka tuh sebenarnya ada tugas-tugas tertentu yang sebenarnya tuh membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi karena ada kehadiran AI jadi lebih cepat kan. Cuma pada kenyataannya ada sisi negatifnya. Kayak misalnya aku nih Tan, aku kan seorang translator juga kan. Nah sekarang posisi aku juga dimudahkan lah. Gitu. Enggak Tan, tersisi aku. Oh gitu ya. Karena orang-orang karena dulu itu orang maunya invite aku sebagai penerjemah untuk pergi kan. Sekarang tawarannya itu malah makin turun karena kehadiran AI atau ada yang berbau elektronik itu Tan. Jadi sekarang tuh bisa dipencet tantang bahasa apa, translate, terus dia langsung ngebahas apa gitu. Jadi ada beberapa posisi-posisi pekerjaan-pekerjaan yang itu tergantikan sama AI itu kan. Gitu ya. Jadi sekarang yang dipakai sama Gen Z sebenarnya ya itu. Tapi efeknya sendiri menurut berdua bagus nggak sebagai anak muda yang berkecimpung bagusnya dalam dunia bisnis? Bagusnya mempermudah sih. Jadi kalau ada hal-hal tertentu aku ngerasa kehadirannya itu tuh lebih mempermudah aku melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya satu sisi lagi aku ngelihat terkadang saking perfectnya gitu Tan AI bikin sesuatu kayak gitu, jadi kita tuh jadi malas Tan untuk berpikir. Itu dia itu yang tadi aku jadi malas berpikir karena apa? Di sekolahan kan. Kalau zaman-zaman dulu kita cari search gampang ya Tan ya. Tapi kan kadang-kadang ada kelemahan. Jadi kayak tiba-tiba ngaco-ngaco atau kan ada translasi tertentu yang tiba-tiba dia asal-asalan dan sekarang kehadiran dia tuh mempermudah sampai 90% Tan. Sampai tiba-tiba dia bisa bikin seperfect itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita juga harus siap-siap Tan. Maksudnya siap-siap di sini. Maksudnya dalam segi bisnis berarti kan ada lapangan pekerjaan ya, itu utama sekali itu ya, mengurangi. Makanya kita tuh sebenarnya sebagai yang muda gitu kan, kita harus berpikir kreatif kayak Tante bilang tadi. Jadi kalau tiba-tiba si satu ini nggak memungkinkan untuk diteruskan, ternyata ada hal lain yang bisa yang kita bisa lakuin gitu kan. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi kayak untuk di sekolahan juga ya Tante ya, udah memperbanyak tuntutan. Jadi kalau zamannya aku sekolah kan kayak enggak les
dicubit kan sama ibu kan gitu. Nah di sini kan kayak udah mungkin perkembangan zaman tahun ke tahun, apalagi juga ada AI itu kan. Jadi kalau untuk sekolahan lebih apalagi ya, kayak ada kan kemarin ya AI pakai untuk sekolahan itu, jadi kayak menurun gitu tante. Ini kan banyak handphone ini dipergunakan oleh anak-anak di bawah umur, ya nggak? Setuju nggak apabila anak-anak di bawah umur ini, boleh dikatakan mereka ini anak SD deh, batasan usianya 12 tahun, misalkan mereka dilarang untuk menggunakan handphone, setuju nggak nih berdua? Setuju banget. Karena dengan melihat kejadian berita pemberitaan ya kan, betul, mengerikan ya kan, mengerikan Tan. Jadi dari segi kesehatan pun mengerikan Tan. Karena aku jujur nih di keluarga aku sendiri Tan, aku punya keponakan yang umurnya masih sekitar 8-10 tahun, tapi udah pakai kacamata Tan. Wah, dan minusnya tuh 4 ya kalau nggak salah ya. Karena setiap hari tuh ngeliatin gadget kan, kita bilangnya gadget ya. Jadi dia ngeliatin terus kan, kalau era-era kita nggak begitu kan. Yang namanya main itu di luar sama teman. Kita benar-benar bermain secara fisik ya kan. Era-era kita milenial kan. Itu tuh bener-bener yang jalan terakhir yang main-main permainan tradisional kan. PS. Enggak, kita nggak main itu. Maksudnya main tradisional tuh kayak main kelereng, main tak umpet, main galaksin, tarik tambang gitu. Tapi kalau anak sekarang nggak paham kan. Permainan tradisional dulu ya. Kalau sekarang kan tuh udah gadget mainnya, atau ada berbau internet segala macam gitu. Jadi mereka tuh mengkhususkan diri untuk fokus ke satu itu, makanya mata rusak. Terus jadi antisosial juga kan. Itu kan juga banyak anak-anak yang mengalami gangguan jiwa ya kan. Iya kan. Karena games ini ya kan. Nah, inilah keprihatinan ya, perlu kita berperan lah gitu. Ya enggak? Betul. Nggak harus menunggu pemerintah tapi dari kita sendiri, dari orang tua, dari lingkungan kita ya kan. Kalau mau nunggu misalkan larangan atau undang-undang yang keluar mungkin lama prosesnya ya enggak. Salah satu negara yang sudah mulai mengeluarkan larangan itu Australia, Singapura ya kalau Singapura yang baru-baru ini. Singapura baru-baru, China juga ya kan. Karena banyaknya anak-anak yang memang ya itu tadi, yang dibullying, yang menjadi eksploitasi, anak-anak yang tidak mengerti apa-apa ya kan. Betul. Kemudian ya itu korban-korban ya kan, anak-anak ini menjadi korban kan. Seperti itu. Nah sekarang kan Presiden kita Prabowo sedang menggalakkan pangan, pertanian untuk digalakkan lagi. Kalau berdua setuju nggak? Mau nggak berperan serta di sana di bidang pertanian ini? Ya boleh untuk aja kembali. Karena menurut aku salah satu tataran paling penting kan sebenarnya pangan ya kan. Karena kita juga nggak bisa selalu ekspor ambil dari luar terus kayak gitu. Kenapa nggak kita ngegedein di sini sendiri, kembali lagi seperti dulu ya. Menurut aku tuh sebenarnya bagus sih Tan. Positif. Dan juga sebenarnya ada hal-hal tertentu yang kayak seakan-akan tuh pertanian, pasti nih nanam nyala segala macam. Padahal kan sudah nggak seperti itu, sudah modern kan, sekarang ada alat kan. Betul. Alat. Karena terakhirnya aku pernah nanya sama papa mama aku ya Tan. Sebenarnya tuh setelah emang masa pensiun gitu, mereka tuh sebenarnya maunya ngapain sih kalau masa tua gitu? Mereka jawabannya pasti satu, mau balik lagi kayak zaman dulu. Nanam-nanam, mereka senang. Atau kalau nggak tiba-tiba melihara apa segala macam. Karena terakhirnya sawah. Jadi kalau zaman main PS terus jadi kayak main Harvest Moon, bener-bener nanam bunga atau apa tomat, jadi dia masak jadi sendiri kan. Jadi kan kalau udah kayak gitu kan sebenarnya kita juga nggak usah tiba-tiba tuh jadi tergantung sama pihak lain ya Tan. Apalagi kita ngomonginnya negara ya Tan. Jadi kenapa kita harus bikin tuh negara lain padahal negara kita sendiri itu siap untuk bikin karena gitu, kan ketahanan pangan ini kan akan merupakan yang memperkuat suatu negara ya kan. Tante. Kalau pangannya kuat, negaranya pasti insya Allah makmur. Ya enggak? Entah itu baik dari persawahan, pertanian yang lainnya ya enggak? Pertanian itu kan banyak luas cakupannya. Itu ada karet, sawit. Ya kan? Iya, betul. Kalau karet sawit itu kan di bisnisnya ya enggak? Wah, itu luar biasa kan kalau kita ekspor ke luar negeri ya kan. Kemudian buah-buahan. Kita banyak selama ini kan mengimport ya kan dari luar. Nah sementara kan buah-buah kita Indonesia sendiri ini kan banyak jenisnya, ya kan? Nah inilah sepertinya pemerintah kita sedang menggalakkan
untuk agrobisnis kembali ya nggak, agrobisnis ini agrobisnis pertanian. Itu. Nah ini mungkin kita bagian dari masyarakat Indonesia saat ini ya, kita harus membantu. Harus kan, betul. Ya, mengambil peran di situ. Betul. Ya rugi banget kalau lewatnya nggak. Iya. Digaskan. Nah karena kan memang sekarang dituntut itu anak-anak Gen Z untuk ikut serta melakukan pertanian ini. Iya. Nah jadi mau ya untuk menjadi bagian itu. Harus. Nah ini wajib. Akan menjadi contoh untuk generasi-generasi di bawah kita nih nanti ya, kayak Ko Pandi, Daus ya kan. Nah kembali lagi nih mengenai bisnis sekolahnya kemarin selama di Madinah, Daus sendiri apa nih kegiatan selain kuliah aja? Selain kuliah aja, itu tentang magang. Magang ke ya travel umroh haji umroh haji yang ya dia magang jadi ya guide atau jadi nemenin jamaah lah gitu. Belajar jadi guide, terus juga kalau setiap hajian ya jadi petugas haji gitu sih kegiatannya. Iya. Kalau dulu masih gampang sepertinya ya. Iya, kalau dulu tuh ya sebelum corona mah 2019 iya. Itu masih gampang kalau anak kampus ya. Kan libur 3 bulan, namanya anak magang kok ya, anak kampus kan otaknya udah ada sebulan nih. Lumayan nih buat magang gitu. Ya udah dia balik. Libur 3 bulan, 2 bulan di Indonesia, 1,5 bulan lah. Sisanya balik ke sono lagi untuk jadi petugas haji. Iya. Itu sih kegiatannya. Jadi petugas haji udah berkali-kali ya. Alhamdulillah. Sekalian sambil nyelam minum air. Iya. Sekalian berkhidmat keberkahan kan. Berkhidmat ya. Iya. Tiap hari ya, itulah sebetulnya harapan orang tua anaknya kan aktifnya itu di tanah suci ya kan. Itu emang kemauan dari diri sendiri sih gitu, emang gue mau gitu jadi petugas haji gitu. Walaupun di sana kan lu kuat ya usia dengan cuacanya di sana gini, ya nggak apa-apa gitu kan, namanya lagi semangatnya kan gitu. Jadi ya gitu. Ya wong tanah suci pasti semua diberikan kekuatan ya kan. Gitu jadi kapan lagi nih? Ya, akhirnya kan dengan belajar magang ini sekarang kan sudah hasilnya ya enggak? Sudah makin matang, banyak ilmunya ya usia seperti itu. Ya enggak? Nah, untuk menggali potensi diri ya kan, pasti kita mengenal diri sendiri nih. Betul. Kalau Ko Pandi sendiri kan selain passion yang tadi disebutkan, apalagi nih? Sendiri kan kita harus, aku kayaknya di sini deh di duniaku gitu. Sendiri. Kalau aku sebenarnya dia penyanyi nih. Aku sebenarnya suka nyanyi tante. Oh, oke. Ya, walaupun emang ada obrolan orang selalu ngomong katanya sebenarnya kalau misal nyanyi emang bisa ngasilin duit gitu kan. Ada orang ngomong emang lu mau ngamen ntar pas lagi kerja gitu kan. Sebenarnya pada satu sisi kan sebenarnya musik juga bisa menghasilkan uang ya Tan. Cuma aku pikir kayaknya itu cuma jadi hobi sih Tan. Jadi kalau misal seandainya emang mau menghasilkan uang, aku selalu berpikir sesuai dengan jurusan aku akhirnya. Cuma terakhirnya aku juga nggak jadi guru Tante. Terakhirnya aku bisnis. Jadi ternyata darah Cina aku kayaknya lebih kuat. Iya, kan terakhirnya jiwa bisnisnya ya. Karena kan terakhirnya kalau misalnya orang Tionghoa itu dia nanyanya punya toko di mana Tan? Gitu kan. Nah, kebetulan aku ngikutin era yang sekarang Tan. Jadi mungkin aku nggak punya toko fisik. Tapi mungkin aku bisa jual secara online. Ya bagus itu. Menggunakan media sosial ya kan. Memang ya seperti itu sekarang ya. Iya, terus juga menggunakan ketenaran Ko Firdaus nih Tante. Gitu. Iya, bantu-bantu. Boleh lah dong nanti di share ya. Iya. Produk-produknya apa aja nih Us ya. Iya. Terkenal banget tuh Tante. Di musola kan. Waduh, banyak yang musola azan ya. Di musola azan tanya aja jadi imam. Imam sholat dong. Iya. Tapi mukanya begini ya Tan ya. Iya. Mukanya ya alhamdulillah. Kota banget ya. Kota banget. Kopik. Pasti tinggalnya di Pik gitu ya. Orang pasti gitu orang ya enggak? Tinggalnya di Pik, ini kok. Kadang suka bercanda gitu kan, kayak kok
harga emas berapa kok gitu. Disangka kita jualan emas. Harga beras berapa harga beras berapa ya. Aduh, itu pelanggaran sekali ya. Ya. Oke deh, apa namanya, boleh apa yang mau disampaikan untuk generasi anak-anak muda yang sekarang ini? Apa dari Kopandi, Kodau sendiri, monggo silahkan. Ya. Pesan-pesannya. Kalau dari aku sih, aku berharap generasi muda nanti yang mungkin nanti di bawah aku gitu, semoga mereka tuh mau etes apapun, mereka tuh selalu percaya tuh mereka orang Indonesia gitu kan. Karena aku sendiri juga selalu jadi orang yang selalu ingetin teman-teman kita yang di etnis Tionghoa gitu, jangan pernah hanya bergaul sama etnis Tionghoa juga, tapi dia harus bergaul sama semua etnis. Mau dia orang Melayu, dia mau orang Arab, mau orang apa, yang namanya orang Indonesia kan. Nah, semoga tuh jiwa nasionalisme itu tuh tinggi. Jadi nasionalisme tinggi itu nggak dilihat dari warna kulit atau etnis apa yang lebih unggul. Tapi sebenarnya tuh yang dilihat itu seberapa bisa dia bermanfaat buat orang banyak. Betul. Gitu. Itu sih dari aku harapannya. Iya. Berarti gunakanlah kecanggihan yang saat ini untuk kebaikan, ya enggak? Betul, untuk mengupgrade diri, ya kan. Betul, mengupgrade diri, dan juga stop hoax kan sekarang banyak juga berita-berita yang kita provokator, juga bingung, provokator, bingung antara benar dan salah ya kan, karena kecanggihan AI kita nggak tahu. Jadi ya semoga banyak generasi di luar sana juga yang paham juga menyaring-nyaring berita yang mana yang benar mana yang salah. Benar. Ya mungkin yang jelas cari kesibukan yang positif lah. Betul, ya. harus seperti itu, yang bisa ibaratnya kita menjadi bagian dari negara kita ini, apa sih yang bisa kita kontribusi, ya enggak, kepada negara. Betul. Untuk dari Dau sendiri apa nih untuk adik-adiknya? Untuk adik-adiknya nih, buat para Gen Z di luar sana maupun yang laki-laki atau perempuan, jangan pernah ninggalin ibadah kalian semua, maupun itu yang non muslim atau itu yang non muslim. Jadi seburuk apapun kalian, sesibuk pun apa kalian di luar sana, ya jangan ninggalin ibadah. Ya. Itu aja sih pesan-pesannya. Ya, terutama sholat ya kalau muslim, terutama yang muslim ya, sesibuk-sibuknya. Ya maksudnya sibuk-sibuk Gen Z apa, main games atau apa segala macam, ya tetap sholat. Itu aja pesannya. Karena ya jangan sampai ninggalin sholat, guys. Kewajiban. Gitu. Ya, jadi dua kakak beradik dengan beda karakter, ya kan, dengan beda fisik, satu kurus enggak? Habis itu aku gak makan. Malah beda fisik koma sih. Langsung disamber. Langsung disamber nih. Satu kurus, satu. Iya, satu lagi bapau. Ya, jadi intinya semuanya dengan kakak beradik ini kan sudah membuat prestasi untuk diri sendiri, ya kan. Betul. Bisa menjadi contoh untuk orang lain, teman-teman, ya kan. Kemudian membanggakan kedua orang tua, ya enggak? Itu yang paling penting. Nah, terima kasih Kopandi atas kehadirannya. Sama-sama. Ya. Semoga apa yang diperbincangkan tadi itu menginspirasi untuk bagi yang nonton, ya. Amin. Pemirsa, inilah salah satunya artis, salah satunya ini orang yang sangat dermawan, ya. Artisnya kemana ini? Yang ini. Baju merah. Saya yang jual ya, Tante. Iya, manajer dan artis, ya enggak? Betul. Jadi ya inilah simbiosis mutualisme. Iya, ya enggak, apapun itu, ya. Marilah kita bersama sebagai warga negara menjaga sikap, ya, mendukung apa yang menjadi program pemerintah, seperti itu, ya enggak? Sebagai anak muda, karena siapa lagi yang akan memperkuat ketahanan negara ini adalah selain anak mudanya, generasi penerus, ya kan? Seperti itu, ya. Terima kasih Kopandi, Kodaus, ya. Ya, pemirsa, sudah kita saksikan bersama tadi dua kakak beradik dengan dua karakter yang berbeda, tapi tetap satu keimanannya, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu sekolahnya di Beijing, Cina, yang satu sekolahnya kuliahnya di Arab Saudi,
ya di Madinah. Nah, ini adalah salah satu contoh dua pemuda yang kuat, yang cerdas, yang memiliki integritas diri. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.